Pegang-pegang lagi. Mijit. Siapa gitu loh yang nggak mengidamkan kakak, gitu kan? Aku mau buktiin aja, karena kalau aku bilang aku akan lebih baik, aku tidak akan seperti mantanmu yang sebelumnya, takutnya nanti aku malah ingkar. Aduh, aku salting banget kan pasti. Di hati kecil kamu ada nggak sih ketertarikan khusus sama Frisly? aduh, depan orangnya. Mantap. Ini ya, Mantap banget, mantap. Hai friends, apa kabar? Selamat datang kembali di vlog aku, Klik with ANW. Pasti kalian senang sekali nih, aku udah mewujudkan permintaan friends-friend aku semua. Dimana hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Jordi dan Frisly. Halo Ibu. Halo, apa kabar? Baik. Kalian nih sekarang jadi pasangan yang lagi happening banget ya. Katanya ya. Kita juga sebenarnya nggak terlalu sadar sih, Iya. karena aku selalu bilang sama Visi juga ngingetin aku dan semua tim, karena jangan sampai kita terlalu fokus sama komentar orang. Jangan sampai karena satu komentar buruk, 9 komentar yang baiknya jadi tidak terlihat. Jadi tahu seperlunya, baca seperlunya, sisanya kita jalanin senatural mungkin aja gitu. Aku sih gitu. Gitu ya, bijak banget ya. Iya karena takut down nanti kan. Kadang-kadang suka yang Visi nih kebiasaan nih, suka kayak aku lagi gini kak gitu. Kamu tuh makanya jangan dibaca-bacain. Suka down ya? Iya. Sebenarnya daunnya sih bukan yang karena gimana-gimana. Aku tuh anaknya takutan banget Bu. Jadi kayak ini juga pertama kalinya kita ngobrol bareng berdua ya Kak di konten. Iya dong. Ini pertama kali ya? Pertama kalinya Ini Bu. pertama Jadi di kalinya? YouTube Iya. Ibu Atik kita ngobrol berdua kayak gini. Ini pertama kalinya makanya aku deg-degan. Tenang aja. Iya. Nah, aku mau tanya nih, kalian tuh kapan sih pertama kali ketemunya? Pertama kali ketemu tuh 6 bulan lalu ya? Ayo kapan? 6 bulan lalu, 4 Juni. 6 Juni? 6 Juni. 6 Juni. Tanggal 6 Juni pertama kali kita ketemu. Lagi ada acara apa tuh kok bisa ketemu? Jadi Visi ceritain. Jadi aku dipanggil untuk jadi bintang tamu di Kakak Beradik Podcast dan kebetulan waktu itu setnya juga di sini Bu, di tempat kita Iya, lagi persis syuting, kayak gini. persis kayak gini. Jadi nostalgia dong nih ya. Tapi waktu 6 Juni itu Frisly duduknya di tempat Bu Ati. Oh Iya. Iya, Kak Jordi di sini pertama kalinya dan ya ngebahas horor juga sih. Ngebahas horor dan memang waktu itu aku waktu itu jadi ceritanya aku lagi pengen banget ngebahas tentang misteri, karena kalau aku yang pernah aku ceritakan ke ibu juga, aku tuh emang hobi kan sama hal-hal gaib, walaupun tidak percaya penuh tapi ya seneng aja, adrenalinnya terpacu. Dari situ akhirnya tim bilang jadi kita bikin podcast misteri yuk, aku bilang gitu. Aku mau satu partner, aku bilang gitu. Kita coba yuk cari satu partner, cewek, anak indigo. Terus aku bilang aku pengennya yang looknya anak muda banget. Kalau nggak kan jadi kayak acaranya jadi kayak too old gitu ya Bu. Kalau sama orang tua, akunya jadi segan. Aku bilang aku pengen cari yang sepantaran. Terus mesti yang looknya tuh anak muda banget. Akhirnya dikenalin sama Frisly di sini di rumah ini. Ngebahas tentang hantu-hantu di rumah. Iya pertama Jadi kenalan. sebelum itu belum kenal sama sekali? Belum pernah. Belum pernah. Mungkin ketemu aku lihat Kak Jordi pernah, tapi nggak pernah yang kenalan. Halo aku Frisly, aku Kak Jordi. Belum pernah. Belum pernah ya, jadi benar-benar pas tanggal 6 Juni itu ya? Iya. Baru ketemu, oke. Terus sekarang hubungan kalian tuh benar-benar sebagai partner kerja atau ada hubungan yang lebih? Ya aku diam. Ibu nanya Kak Jordi kan ya? Nanya dua-duanya. Nanya Kak, didahulukan sama yang lebih. Dengan itu makanya sebagai tanda penghormatan ladies first, wanita harus duluan. Nah, Iya kan? enggak, tapi karena Bu Atik sebelumnya sudah pernah bikin konten sama kakak duluan. Dilempar-lempar. Ayo, semangat. Pegang-pegang Enggak, lagi. mijit. Iya. Jadi kalau aku sama Frisly
Yang pasti kita hubungannya teman kerja, kemudian kita seperti adik dan kakak. Yang sisanya kalau orang tanya, banyak banget yang nanya, Jordi dan Frisly ini pacaran atau enggak sih gitu. Kayaknya kalau sekarang ini aku sama Frisly sih tidak ada kata-kata jadian gitu. Cuma memang mungkin kita pernah ngobrol gitu, maksudnya Frisly tahu aku tidak dekat sama orang lain, aku hanya dekat sama Frisly aja. Kayaknya kamu juga tahu kalau aku pernah nanya itu ke kamu. Dan sisanya sih kalau aku lebih memantapkan diri untuk mengenal Frisly lebih jauh dan keluarganya. Jadi kalau yang kayak jadian-jadian gitu belum. Aku lebih pengen mengenal Frisly lebih banyak lagi gitu. Tapi sebetulnya di hati kecil kamu ada nggak sih ketertarikan khusus sama Frisly? Aduh, ada orangnya. Deg-degan. Ini ya, makanya. Ini ya, Ibu kalau pegang tangan aku dingin banget, Bu. Coba lihat. Iya, tangannya dingin. Mantap. Aku nggak pernah, karena kan selama ini ditanya, oh Frisly kamu lihat apa gitu. Kalau ini agak deg-degan, beda. Aduh, aku tuh pernah ditanya kayak gini waktu itu di depan Koko sama Ibu. Di depan Frisly biar lebih mantap. Aduh, apa tadi gimana pertanyaanmu? Tapi sebetulnya kamu bilang belum ada istilah jadian. Betul. Tapi kamu tadi ingin mengenal Frisly lebih dalam. Terus kamu yang penting Frisly tahu kamu tuh nggak ada orang lain saat ini. Nah, tanyanya adalah ada nggak sih sebetulnya di hati kamu yang paling dalam, di hati kecil kamu ketertarikan khusus kamu terhadap Frisly dan ingin hubungan ini ke jenjang yang lebih lagi? Ada. Kayaknya aku juga kalau Frisly ingat aku pernah menyampaikan itu juga gitu sama Fishy gitu. Aku pernah bilang kayak Fishy, aku minta dia kabarin aku terus aku pernah minta dikenalin ke sahabat-sahabatnya, aku minta dikenalin ke keluarganya juga gitu. Dan memang Fishy juga pernah cerita masa lalunya dia, pacaran dia sebelumnya sama mantannya seperti apa. Aku bilang aku nggak mau ngasih janji ke kamu, makanya aku mau buktiin aja. Karena kalau aku bilang aku akan lebih baik, aku tidak akan seperti mantanmu yang sebelumnya, takutnya nanti aku malah ingkar. Jadi pokoknya aku cuma bilang sama dia, senyamannya kamu, sebahagianya kamu dan aku aja gitu. Kayaknya aku lebih baik penelusuran deh ini. Ibu. Tapi aku pengen denger jawabannya Fishy Iya sih, Mbak. dong. Aku pengen denger sih. Kalau kamu gimana nih? Iya, nah. Soalnya ini terus terang nih, aku pas melihat kamu pertama kali, tadi kita pertama ketemu, aku melihat kamu tuh baik gitu, dan aku tuh setuju loh kalau kamu sama Jordi. Terima kasih. Jadi aku mau nanya kamu tuh gimana? Gimana ya Kak? Ini aku. Sebenarnya kalau ditanya, pertanyaannya yang sama Bu. Iya dong, kamu tuh gimana perasaan kamu terhadap Jordi? Ada ketertarikan atau tidak untuk lebih sama Kak Jordi? Pastinya ada, karena siapa sih yang gak kagum sama sosok Kak Jordi? Yang aku bilang, Kak Jordi ini sosoknya nggak pernah membedakan ketika dia ketemu sama siapa aja. Jadi kayak dia care sama orang, dia perhatian dan baik itu sama semuanya sama siapa aja. Makanya waktu banyak orang-orang yang ngejodohin, aku tuh sampai mikir, ini kenapa dijodohin sama aku? Karena menurut Frisly, Kak Jordi memang baik sama siapapun gitu. Terus kalau gimana perasaan aku sama Kak Jordi, ya pastinya nyaman, kan diawali dengan nyaman. Iya, kita lagi dengerin loh. Iya kan? Aduh, aku salting banget kan pasti merah muka aku. Ibu makasih ya ditanyain. Ini kalau nggak anak ini nggak pernah mau jawab Bu Iya sebenarnya. benar. Duh, merah pasti muka aku, jangan diedit. Ya gitu sih Bu. Jadi kamu nyaman. Nyaman. Nah, menurut kamu Jordi itu termasuk laki-laki yang menurut kamu oke nggak sih? Idaman kamu bukan sih? Sangat sih, pasti menjadi idaman banyak perempuan. Karena kalau aku jujur ya Bu, ketika aku deket sama satu laki-laki, aku akan melihat gimana cara dia memperlakukan orang lain. Karena ketika dia memperlakukan orang lain dengan baik, artinya apalagi kita nanti kalau jadi pacarnya atau jadi pasangannya. Nah, terus kalau Kak Jordi, siapa gitu loh yang nggak mengidamkan kakak, betul kan? Nggak tahu, aku kan nanya ke aku lagi. Sekarang pertanyaannya kan kamu bilang nih, Jordi kan baik sama semua orang. Tapi kalau menurut Frisly, dia tuh
baiknya lebih khusus nggak sih ke Frisly? Baik banget sih, baik banget. Soalnya saking baiknya Kak Jordi tuh sering ngegagalin dietnya Frisly, Bu. Iya. Jadi kalau misalnya aku lagi bilang, iya Kak aku lagi diet, tiba-tiba kirimin makanan. Iya. Jadi kita perangnya bukan perang marah-marah, perang makanan. Perang makan. Iya. Aku pernah satu kali Bu, aku bilang aku lagi nggak mau makan malam karena aku makan siangnya agak banyak gitu. Tiba-tiba jam 10 ada ojek online datang nganterin ayam bakar. Ya kan mau bazir ya Bu kalau nggak dimakan. Sayang. Ya mau nggak mau jam 10 malam kita makan kan akhirnya. Jadi dari situ aku sering balas-balasan sama Frisly gitu. Pernah satu kali aku satu hari aku hajar, aku perang tanpa aku kasih ampun. Dari sarapan, snack, makan siang, kopi, snack, makan malam, sampai snack malam lagi. Sampai dia bilang, oke aku besok nggak ngirimin kamu makanan. Jadi jangan ngirimin aku makanan. Sampai ampun. Aku benar-benar ampun karena aku bilang Kak ini kayaknya stok 1 minggu deh. Dikirimin banyak banget. Dan kalau aku kalau orang bilang dijodohin sama Visi, aku sebenarnya juga nggak sadar. Malah aku begitu ngobrol sama Frisly berdua baru kayak ngeh kalau orang tuh banyak yang menjodohkan. Bahkan di awal pertemuan kita, aku sama Frisly tuh nggak tukeran nomor handphone, Bu. Gitu. Setelah episode ke-6, apa ke... Tapi kita itu follow-followan Instagram. Kita follow-followan Instagram. Dan sering DM. Kita sering DM-an dulu gitu. Bukan yang sengaja kita pengen ngobrol intens gitu. Jadi karena dari lokasi, kemudian ada banyak hal-hal yang mesti kita bahas mengenai programnya. Akhirnya ada satu momen, aku ingat banget waktu itu kita di Cimandala. Iya benar. Itu dari hutan gitu. Nah pulangnya baru kita tukeran nomor telepon. Nah dari situ dia tuh baru telepon. Tapi dia mah nggak pernah mau di video call. Malu katanya. Aku pernah video call 2 kali. Satu di mobil dicengin sama orang-orang semobil. Satu lagi aku pernah video call tapi dia lagi di wastafel, bawaan duduk bawa sikat gigi. Kamu mau ngapain? Mau mandi. Kamu mau mandi 1:30 siang? Iya baru mandi. Bohong. Dia takut dicengin teman-temannya. Terus kayak aduh Kak Jordi video call gitu. Yaudah ke kamar mandi. Kak aku mau mandi. Malu. Tapi kalau buat Jordi sendiri, Frisly ini masuk ke dalam kriteria perempuan yang kamu sukain nggak? Pasti. Aku suka. Apa yang aku paling suka dari Frisly, anaknya jujur. Dia tidak pernah menjadi orang lain atau tidak pernah berpura-pura untuk tidak menjadi dirinya. Kalau dia bilang dia bisa, dia bisa. Dia bilang nggak bisa karena memang dia mengakui bahwa dia belum mampu melakukannya gitu. Aku pernah ketemu beberapa orang yang cewek gitu ya Bu ya, kayak nggak mau kalah dalam pembahasan, dalam pergaulan tuh ada yang orangnya nggak mau kalah. Kalau Frisly nggak, dia menjadi dirinya sendiri, gitu. Dia jujur mengenai pekerjaan dirinya, kemudian mengenai hal-hal yang dia suka atau tidak pun dia bisa menerima setiap kekurangan orang lain. Bukan cuma aku, tapi ketika kita lagi ngobrol, aku bahas nih, ada teman aku ceritanya dia bla 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 bla. Frisly dengan santainya dia bilang, ya itu kekurangan orang, ya terima aja. Aku juga banyak kekurangannya kok. Kalau kita diterima sama orang lain, ya kita juga harus terima orang lain. Dan itu yang kita sepakati berdua, gitu. Ya jadi enak ya hidup nggak terlalu kebanyakan ngurusin orang ya. Betul. Jadi bukan berlomba, tapi justru sekarang ini aku dan Frisly belum ada di fase saling mengisi, tapi di fase kita menerima kekurangan kita berdua masing-masing. Kak Jordi tuh usil banget, bener-bener usil banget. Iya kan? Jadi dilihatin gitu malu Bu. Apa yang dilakuin sama Kak Jordi ke aku tuh selalu bikin aku bisa senyum, seneng, walaupun nggak romantis.